Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang masih banyak ditemukan di Indonesia. Salah satu program prioritas pemerintah tahun ini hingga tahun depan adalah menurunkan angka stunting pada generasi penerus. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia dan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tantangan ini terlihat nyata. Di wilayah seperti Kelurahan Ronggomulyo, tepatnya di sekitar Jalan Pierre Tandean, RT 3 RW 1, masalah stunting terus menghantui banyak keluarga. Di sini, Posyandu memainkan peran penting dalam pemantauan kesehatan balita dan ibu hamil karena kadar Posyandu di wilayah ini menjadi garda terdepan dalam mencatat, memantau, dan mendeteksi resiko stunting. Namun, para kader ini menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Mayoritas kader di Posyandu Nusa Indah di Ronggomulyo adalah ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Mereka bekerja keras setiap bulan untuk mengukur berat dan tinggi badan anak-anak, mencatat hasilnya, serta memberi penyuluhan gizi kepada para keluarga. Tapi sayangnya, sebagian besar pencatatan masih dilakukan secara manual, menggunakan buku kesehatan ibu dan anak. Setiap data dicatat satu persatu, lalu disimpan dalam bentuk fisik, proses yang tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga rentan hilang dan rusak. Bagi para kader yang sudah tidak muda lagi, proses ini semakin terasa berat. Apalagi antrean di Posyandu seringkali panjang. Salahnya tidak hanya berhenti di situ. Di lingkungan ini, stigma sosial terkait stunting masih kuat. Menurut Ibu Yeni Mariadi, salah satu kader Posyandu di wilayah ini, banyak keluarga yang merasa malu atau tabu jika anak mereka terindikasi mengalami masalah gizi. Rasa malu ini membuat sebagian dari mereka enggan mengakui atau mencari bantuan. Bahkan, setelah mendapat penyuluhan dari puskesmas atau posyandu, mereka takut dianggap tidak bisa merawat anak atau tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi. Maka dari itu, untuk mengatasi tantangan pencatatan, pemantauan gizi, dan stigma sosial terkait stunting, kami mempersembahkan solusi inovatif yang terpadu. Sebuah timbangan pintar berbasis IoT, aplikasi mobile app Indosana, dan website untuk mendukung pemantauan kesehatan oleh tenaga medis. Timbangan pintar ini memungkinkan pengukuran otomatis tinggi dan berat badan tanpa adanya sentuhan berlebih. Cukup dengan meletakkan anak pada timbangan, data akan langsung tercatat dalam sistem dan tersimpan di aplikasi, menjamin privasinya orang tua dan akurasi data untuk kebutuhan medis. Aplikasi app Indosana dirancang dengan teknologi AI yang mampu menganalisis gizi dalam makanan cukup dari sebuah foto. Orang tua hanya perlu memotret piring makanan dan aplikasi akan memberikan alat analisis gizi serta pola makan sehat dan baik untuk anak maupun ibu. Setiap makanan yang dikonsumsi mendapatkan skor, memberikan umpan balik langsung dan memotivasi upaya pemenuhan gizi secara praktis dan menyenangkan. Untuk ibu hamil, makanan dengan kandungan kalori dan karbohidrat yang tinggi ini bisa memberi energi. Namun penting untuk menyeimbangkannya dengan asupan nutrisi lain, khususnya protein yang masih rendah. Ibu hamil sebaiknya meningkatkan konsumsi protein dari sumber seperti ikan, ayam, dan kacang-kacangan untuk mendukung pertumbuhan janin dan kualitas ASI. Selain itu, pilih lemak sehat dari alpukat dan minyak zaitun agar perkembangan otak bayi optimal. Perbanyak pula sayuran berdaun hijau seperti bayam untuk asam folat dan zat besi, serta buah-buahan kaya vitamin C untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik. Jangan lupa untuk minum air yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Doa kami tetap sama. Maju terus inovasi teknologi Indonesia. Maju terus Telkom Indonesia. Mari kita hadapi bersama. Kami dari Dailolo mengucapkan terima kasih.